Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi yang pada kesempatan pagi hari ini sedang mengikuti mata kuliah evaluasi pembelajaran. Alhamdulillah, ini bagian dari hari pertama kita masuk melalui proses pembelajaran tatap muka. Kita sudah hampir 1,5 tahun mengikuti pembelajaran daring dengan meredanya wabah corona, dan ini juga karena faktor kita sama-sama menjaga kesehatan sehingga pemerintah melalui Kemendikti memberikan izin kepada kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa, saya juga banyak mendapatkan informasi dari 1,5 tahun wabah pandemi ini. Mahasiswa STKIP PGRI Jombang, terutama di program studi pendidikan ekonomi ini, tidak ada yang terwabah virus corona. Ini karena faktor kita sama-sama benar-benar menjaga protokol kesehatan. Perlu saya sampaikan, nanti di dalam mata kuliah apapun, saudara tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Jadi disarankan mulai dari gerbang depan, Anda dicek suhu Anda, terus ada berbagai macam fasilitas cuci tangan dan sebagainya, itu bisa Anda lakukan. Dengan satu catatan, kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Hari ini kita berada di pertemuan pertama pembelajaran atau mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kenapa mata kuliah evaluasi pembelajaran ini sangat penting? Karena salah satu syarat Anda untuk mengikuti micro teaching, salah satunya adalah dengan lulus mata kuliah evaluasi pembelajaran. Bisa kita bayangkan, kalau Anda tidak lulus mata kuliah ini, Anda akan terhenti selama 1 tahun untuk tidak mengikuti yang namanya micro teaching. Pasti Anda akan ada perasaan menyesal, Anda akan merasa terbuang waktu Anda. Jadi selama proses pembelajaran evaluasi pembelajaran nanti atau mata kuliah evaluasi pembelajaran nanti, saya berharap mahasiswa benar-benar konsen, mahasiswa benar-benar bisa mentaati seperti kesepakatan kita di MUU pembelajaran evaluasi pembelajaran. Siap semuanya? Siap, terima kasih. Oke. Hari ini langsung kita saja akan mengajak Anda berdiskusi, mengajak Anda memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran. Seperti yang di slide ini, mungkin ini menunjukkan bagaimana sih sebetulnya peserta didik atau siswa manakala dihadapkan dengan problem setelah mereka menerima materi pelajaran, mereka harus dihadapkan dengan namanya tes. Nah, tes ini bagian dari evaluasi pembelajaran. Maka saya katakan nanti di tengah-tengah perjalanan kita mata kuliah evaluasi pembelajaran nanti, Anda akan banyak bertemu seperti apa sih metode penilaian. Jadi nanti mungkin bayangan Anda, penilaian ini istilahnya cukup dengan tertulis saja, cukup dengan lisan saja. Tetapi nanti di mata kuliah ini akan saya kenalkan banyak bentuk macam-macam penilaian. Saya ingin tahu, kira-kira dari konsep penilaian menurut Anda seperti apa? Saya ingin Anda memberikan respon. Seperti apa konsep penilaian menurut kacamata Anda sebelum saya menerangkan materi ini? Pak, menurut saya penilaian itu adalah proses pengumpulan dan juga pengelolaan informasi dari seorang guru untuk menilai hasil belajar dari seorang peserta didik. Gitu, Pak. Baik, apa yang disampaikan oleh saudari Ainun ya? Bagaimana Anda istilahnya merespon atau Anda menanggapi
bahwasanya penilaian itu adalah bagian upaya dari seorang guru untuk merekam, untuk merangkum kemampuan peserta didik baik hard maupun soft skill-nya ya. Seperti itu ya. Oke, cukup bagus. Saya ingin satu orang lagi mahasiswa yang menanggapi pemahaman Anda berkaitan dengan penilaian itu seperti apa. Silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Iya, silakan. Apa pentingnya penilaian pada pembelajaran? Anda ingin bertanya apa pentingnya satu penilaian terhadap pembelajaran ya? Padahal sebetulnya saya awalnya tadi pengen tahu menurut Anda penilaian seperti apa? Nggak masalah. Nanti akan saya kembangkan seperti apa sih pentingnya penilaian pembelajaran. Oke. Teman-teman mahasiswa, berkaitan dengan yang dimaksud dengan penilaian, Anda akan saya ajak, Anda akan saya bawa untuk bisa masuk seperti apa sih penilaian itu dalam prakteknya di sekolahan. Karena mungkin selama Anda menjadi siswa SMA atau mungkin SMK atau MA, Anda selalu berpikir bagaimana ya caranya guru menilai kinerja saya sebagai siswa seperti apa. Anda pasti akan berpikir. Tetapi kalau Anda sudah saya bawa kepada mata kuliah ini, memahami seperti apa penilaian ini, maka Anda akan tahu seperti apa sih hakikat penilaian itu. Menyambung yang dikatakan saudari Ainun dan menyambung yang dikatakan oleh saudara Yulfi berkaitan dengan penilaian, bahwasanya apa? Penilaian adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti yang dibuat sebagai keputusan tentang pencapaian hasil belajar. Bukti ini tidak hanya sekedar dibuktikan dengan yang disebut penilaian tertulis. Tapi bukti ini nanti akan include dengan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh siswa. Jadi kalau mata pelajaran ekonomi kita tidak hanya melihat hasil ulangan, hasil tes, tapi mata pelajaran ekonomi itu dilihat dari berbagai macam aspek. Karena di ekonomi itu kan ada masuk yang namanya kewirausahaan, ada yang masuk namanya akuntansi, ada yang masuk namanya bisnis, manajemen. Itu nanti bisa dinilai dari berbagai macam sisi. Mungkin kalau akuntansi nanti masuknya di portofolio. Kalau nanti Anda materi ekonomi murni masuknya di unjuk kerja, karena nanti Anda akan ada observasi melihat bagaimana penjual dan pembeli bertemu, entah itu di pasar tradisional maupun di pasar modern. Seperti itu ya. Ini sebagai gambaran awal tentang penilaian. Oke. Di dalam penilaian ini salah satunya harus otentik ya. Otentik ini adalah bagaimana guru mampu memberikan penilaian kepada siswa dengan berbagai macam dasar pertimbangan. Bukan karena hari ini begitu saya sebagai guru Pak Toto datang, Ari memarkirkan sepeda saya, lalu Ari saya kasih nilai A atau 10. Tidak bisa seperti itu. Itu adalah kemampuan Ari di bidang soft skill-nya. Tapi bagaimana di pembelajarannya, di hard skill-nya? Itu yang harus dilihat oleh guru. Karena apa? Peserta didik yang dari sebelah sana sampai dengan sini, ini punya kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau Anda punya kemampuan apa? Ambillah contoh. Menari, olahraga, atau mungkin Anda istilahnya lebih di menulis. Lebih di menulis ya. Kalau Anda, Ari, lebih di apa? Lebih ke membaca, Pak. Membaca ya. Oke. Farida, apa kira-kira? Melukis ya. Oke. Lolita seperti apa? Kemampuan Anda? Menulis juga ya. Menulis WA, bukan ya? Atau menulis status ya? Oh bukan ya. Tapi menulis dalam bidang materi pelajaran. Oke, bagus. Nah, inilah bagian dari contoh kemampuan siswa itu berbeda-beda satu dengan yang lain, dan itu harus dipotret guru melalui yang namanya bentuk penilaian. Makanya nanti akan saya kenalkan ada penilaian portofolio, penilaian tulis, penilaian produk, sikap dan sebagainya. Ada. Jangan khawatir, Anda nanti akan paham seperti apa penilaian itu. Oke? Berikutnya,
Di kriteria penilaian kelas, validitas, realitas, fokus kompetensi, komprehensif, objektif, dan mendidik ini penting. Jadi ambillah contoh, Lolita ini karena partisipasinya di mata pelajaran ekonomi kurang. Kalau saya memberikan nilai C atau nilai 6 yang dikategorikan cukup, apakah saya salah? Tidak, karena apa? Saya pengen mendidik Lolita bahwasanya tanggung jawab mengerjakan itu penting, tanggung jawab ikut berpartisipasi itu penting. Ini nggak ada masalah. Karena apa? Tujuannya adalah mendidik. Kalau kita bicara objektif ya, jadi artinya begini, makanya di K13 ini guru lebih berperan sebagai fasilitator. Tujuannya apa? Agar penilaian itu tampak objektif. Siapa yang sering muncul di kelas, siapa yang sering berinteraksi di kelas, itu nanti akan terekam dan semuanya tahu. Oh ternyata mata pelajaran ekonomi yang diajar Pak Toto, Ari lebih dominan. Setiap ada tugas, Ari selalu menunjukkan diri. Maka Ari dapat A. Itu semuanya paham dan tahu. Karena apa? Tingkat kinerja Ari di mata kuliah tersebut, Ari ada bentuk konkretnya. Maka dikatakan penilaian ini adalah objektif. Oke. Ini adalah berbagai macam cara di dalam kita membuat namanya penilaian. Nanti di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan berikutnya Anda akan saya ajarkan bagaimana sih sebetulnya membuat format portofolio. Bagaimana nanti Anda membuat format dan indikatornya penilaian produk. Bagaimana nanti Anda membuat format penilaian sikap. Itu nanti ada indikatornya. Artinya untuk menilai siswa dalam produk nggak bisa harus dilihat langsung produknya jadi. Kenapa? Kan siswa sekarang punya banyak akal. Tahu-tahu produknya itu dibelikan di pasar. Tidak ada yang namanya kerja sama, tidak ada yang namanya proses membuat, menginovasi, mengkreatif, itu tidak ada. Oke. Berikutnya. Ini adalah contoh-contoh atau teknik cara penilaian. Saya ambil contoh ada 6 cara penilaian. Yang pertama ada penilaian unjuk kerja, penugasan, hasil kerja, tes tertulis, portofolio, dan penilaian sikap. Langsung saja kita coba diskusikan apa itu penilaian unjuk kerja atau yang kita sebut dengan perform. Oke. Ini adalah bagian contoh dari penilaian unjuk kerja ya. Bagaimana seorang guru mampu memberikan pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Ada bentuk unjuk kerjanya, ada bentuk tingkah lakunya, ada bentuk interaksinya. Oke. Kalau Anda menanggapi seperti apa unjuk kerja yang mungkin pernah Anda tangkap waktu Anda kuliah di Anda istilahnya berada di bangku SMA dulu. Silakan, saya pengen tahu. Unjuk kerja pada masa SMA kemarin pada penilaian pembelajaran ada pada pembelajaran kesenian. Di situ kita disuruh unjuk kerja untuk melakukan praktek langsung terhadap materi yang telah disampaikan. Contohnya unjuk kerja pada drama ya Pak. Di situ drama kan termasuk pada kesenian. Kita disuruh langsung untuk praktek unjuk kerja pada pertunjukan drama tersebut. Dia luar biasa. Dia masih bisa menangkap seperti apa pelaksanaannya salah satu mata pelajaran yang ada hubungannya dengan penilaian unjuk kerja. Luar biasa ini tangkapan Anda. Mungkin di situ banyak cerita ya. Waktu Anda bagaimana istilahnya melakukan satu pekerjaan rumah atau pekerjaan kelas tentang satu mata pelajaran. Di situ ada unjuk kerja, di situ ada tim. Bagaimana Anda mempola satu proses yang dianggap bisa dilakukan bersama-sama dalam bentuk hasil. Oke, terima kasih dia. Berikutnya, saya tidak cukup dia saja memberikan satu cerita berkaitan dengan penilaian unjuk kerja waktu Anda di SMA. Saya ingin ada
Mahasiswa yang lain yang coba juga menceritakan penilaian unjuk kerja. Saya Pak, menurut saya unjuk kerja itu penilaian dari aktivitas yang sudah dilakukan siswa. Seperti saya dulu di waktu SMK menerapkan mata pelajaran kewirausahaan. Jadi saya diberikan materi terlebih dahulu, setelah itu mempraktekannya secara langsung di lapangan. Nevi juga sama, punya persepsi seperti apa dan masih terekam dengan jelas bagaimana proses mata pelajaran ekonomi yang dibentukkan dalam satu penilaian unjuk kerja. Dan yang perlu Anda ketahui, teman-teman mahasiswa ya, saudara-saudara mahasiswa, di dalam unjuk kerja ini ada satu penanaman karakteristik bagaimana kita mampu bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita mencoba untuk membuat satu proses atau satu program yang tentunya ada tahapan, dan dari setiap tahapan itu tentunya akan menghasilkan satu produk yang cukup bagus dalam bentuk unjuk kerja. Ingat, di penilaian unjuk kerja ini yang terekam dan yang terlihat adalah bagaimana peran siswa mampu melakukan satu kegiatan yang tentunya hasil ini juga bagian dari tujuan pembelajaran tersebut. Jadi seperti itu ya, inti dari unjuk kerja. Oke. Ada beberapa tanggapan yang berkaitan dengan unjuk kerja. Tentunya di mata pelajaran kesenian, di mata pelajaran yang lain, mungkin Anda juga masih saya bawa daya pikir Anda untuk kembali ke masa lampau. Contohnya seperti ini. Di sebagian indikator kompetensi dalam kurikulum menuntut agar siswa berunjuk kerja. Misalnya, bagaimana kita memainkan alat musik, menari, menggunakan alat-alat sains, mengoperasikan peralatan, melakukan permainan, menyelesaikan masalah secara kelompok, dan bisa dilakukan dengan adaptasi dalam diskusi. Tentunya bagi seorang siswa, ambillah contoh Ari ini dia sangat piawai bermain gitar. Maka mulai dari bagaimana Ari memegang gitar, Ari memainkan gitar sambil Ari ini terbawa ke dalam ilustrasi main gitar tadi, ini loh sebetulnya sudah masuk kategori unjuk kerja. Jadi nanti saya berharap pada saat Anda praktek, Anda punya contoh-contoh lain yang bisa menunjukkan ini loh metode, ini loh gaya dari unjuk kerja. Seperti itu ya, unjuk kerja ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya lebih detailnya. Berikutnya, di penilaian yang berikutnya, ada satu penilaian yang tentunya bagaimana penilaian ini mampu menjadi satu catatan bagi guru untuk mampu memberikan satu penilaian yang benar-benar tadi dikatakan objektif ya. Di dalam penilaian objektif ada beberapa hal yang perlu Anda mainkan. Jadi begini, teman-teman mahasiswa ya, pada saat nanti Anda praktek penilaian unjuk kerja, ada indikator-indikator yang harus Anda mampu munculkan supaya nanti bisa melihat dan merekam seperti apa sih kegiatan para peserta didik. Kalau ambil contoh namanya Ahmad ya, bagaimana dia istilahnya merencanakan penelitian, bagaimana dia mengelola penelitian, menerapkan teori dan teknologi, berperilaku dan bertanggung jawab. Ini ada beberapa hal yang dia lakukan. Mungkin ada siswa yang hanya bisa melakukan satu atau dua indikator, tapi juga ada siswa yang mampu melakukan semua indikator. Nah, antara siswa yang melakukan 2 indikator dengan siswa yang melakukan 3 indikator atau 4 indikator itu juga punya varian nilai yang berbeda. Nanti pada saat Anda praktek, Anda harus menunjukkan kepada saya indikatornya seperti apa, formatnya seperti apa. Terus berikutnya, penugasan atau proyek. Penilaian ini biasanya siswa senang.
penuh. Kenapa kok seneng? Mungkin Laili berkata, "Loh Pak, kenapa kok seneng?" Penilaian proyek ini karena banyak kegiatan yang dilakukan di luar kelas, sehingga anak tidak terbebani dalam situasi yang kaku di kelas. Penilaian proyek ini banyak melibatkan kegiatan-kegiatan di luar kelas. Tapi apakah bisa Pak penilaian proyek itu dilakukan di dalam kelas? Bisa saja, tinggal kita menggodok materinya seperti apa. Oke. Di dalam penilaian proyek ini yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda membuat perencanaan, Anda mengumpulkan data, Anda mengolah data, dan tentunya Anda menyajikan data. Menyajikan data ini biasanya dilakukan dalam bentuk presentasi. Saya coba kembali lagi untuk menggugah memori Anda. Kira-kira dulu waktu SMA, penilaian proyek yang dilakukan guru itu Anda tidak hanya cukup menghubungkan dengan materi ekonomi, tapi bisa Anda hubungkan dengan materi pelajaran yang lain. Oke? Saya pengen dua mahasiswa kembali mengingat masa lalunya untuk ingat apa yang dilakukan guru pada waktu itu di dalam memberikan penugasan penilaian proyek. Saya Pak, kalau dulu saya itu disuruh guru sejarah itu observasi ke ini Pak, yang Kauman Kabo itu Pak. Nah, kita kan dulu dibentuk kelompok, terus kita merencanakan untuk observasi ke tempat tersebut. Kita datang ke tempat tersebut, kita mengumpulkan data, lalu kita diskusikan bersama sampai kita membuat sebuah proposal yang dikumpulkan ke guru sejarah tersebut. Sudah Pak, terima kasih. Cahyati sudah memberikan contoh seperti apa sih bagian dari yang pernah dilakukan waktu semasa SMA berkaitan dengan yang dilakukan guru dalam penilaian proyek. Yaitu tadi memberikan contoh melakukan observasi atau studi banding ke satu tempat, dan mana di dalam sebelum melakukan observasi atau studi banding Anda melakukan beberapa tahapan, dan sampai nanti bagaimana hasil perlaporannya di sekolah itu Anda sampaikan. Bagus, itu juga masuk kategori yang sudah dilakukan oleh seorang guru di dalam memberikan penugasan pada penilaian proyek. Tapi saya masih kurang puas. Saya ingin salah satu mahasiswa lagi mencoba untuk mengamati seperti apa pemahamannya tentang penilaian proyek. Pak, saya Pak, dulu pada saat SMA saya ada penugasan proyek di mata kuliah, kalau nggak salah biologi Pak. Ada penugasan proyek membentuk kelompok dan mengamati beberapa sel-sel tumbuhan di lab laboratorium, dan kita itu membentuk kelompoknya. Dibentuk kelompok ada beberapa, satu kelompok ada yang mengumpulkan data, menulis data sel-sel tersebut dan membuat PPT Pak. Kemudian setelah terkumpul semua data, kita mempresentasikan kepada guru biologi. Sudah Pak itu. Sudah ada dua contoh bagaimana guru melaksanakan penilaian proyek. Kalau tadi yang terakhir Bisma mengatakan bahwasanya kalau penilaian proyek ini lebih dimunculkan atau ditujukan dalam bentuk pengamatan, yang mana pengamatan ini juga tidak harus diselesaikan di satu di satu jam pelajaran, tapi ini bertahap. Jadi kalau Bisma tadi memberikan contoh ada pengalaman mengobservasi tentang tumbuhan. Dan tumbuhan ini tidak harus berada di dalam rumah atau di luar rumah, tapi di tempat lain. Yang mana itu kan juga perlu proses waktu. Tapi di pertemuan berikutnya, Bisma harus memberikan laporan berkaitan dengan seperti apa yang sudah dikerjakan berkaitan dengan penilaian proyek tadi. Luar biasa, Bisma masih menangkap dengan tajam kegiatan-kegiatan waktu di SMA dulu. Dua informasi yang disampaikan teman-teman Anda, tentunya Anda akan semakin bisa membayangkan, Anda akan semakin bisa melaksanakan di dalam proses pembelajaran nanti. Kalau Anda sebagai guru, jadi idealnya dari penilaian proyek tadi yang saya sebutkan, yang pertama perencanaan ini adalah tujuannya apa? Bisma tadi mengambil contoh, dia di perencanaannya, dia tujuannya untuk mengobservasi tentang tumbuhan. Sudah jelas ketemu. Terus pengumpulan data, Bisma melakukan observasi dengan keliling sawah atau keliling hutan mencari tumbuh-tumbuhan tadi. Terus di situ
kalau sudah ketemu, maka si Bisma mencoba membuat laporan. Di pertemuan berikutnya, Bisma memberikan satu refleksi dari hasil apa observasi di lapangan. Inilah bagian dari penilaian proyek. Kalau Anda mengamati sendiri, kira-kira menyenangkan nggak kalau guru menampilkan materi dengan cara memberikan penugasan penilaian proyek? Anda senang? Kenapa? Kenapa kok istilahnya lebih senang kalau guru di penilaian proyek? Kira-kira apa? Kira-kira? Tidak di kelas, Pak. Terjun langsung. Tidak membosankan. Kenapa? Menantang. Menantang. Bisa? Wah, ini bagian dari salah satu yang harus kita tangkap. Jadi inilah yang nanti yang diharapkan oleh anak-anak didik kita pada saat kita memberikan materi dengan penugasan penilaian proyek, yang dirasakan anak didik kita akan seperti yang Anda sampaikan baru saja. Yuk kita bergeser ke berikutnya. Ada beberapa hal di dalam penilaian proyek. Tentunya tugas penilaian proyek ini memang bisa dikatakan kita tidak terlalu berat memberikan penugasan. Walaupun bersifat sederhana, tapi kalau ini sesuai dengan dasar-dasar penilaian proyek, bisa dikatakan Anda sudah melakukan yang disebut dengan penilaian proyek. Contohnya sederhana, lakukan penelitian sederhana di lingkungan sekitar mengenai pengaruh iklan di media cetak maupun di media elektronik terhadap gaya hidup anak SD. Bagaimana cara berpakaian, pilihan makanan dan minuman, serta berperilaku. Ini adalah bagian dari salah satu tugas di penilaian proyek. Dan tentunya kalau tugasnya seperti ini, laporan yang Anda nanti bisa sampaikan kepada anak-anak bahwasanya nanti kalian harus membuat laporan dalam bentuk penilaian proyek. Lebih detailnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, penilaian proyek. Oke, berikutnya hasil kerja atau produk. Ini juga sangat diminati oleh para peserta didik. Waktu saya dulu SMA, ada yang namanya lomba masak. Lomba masak di mata pelajaran keterampilan. Ini saya senang, kenapa? Saya praktek langsung menggoreng tempe, menggoreng kerupuk, menanak nasi, dan yang lain-lainnya. Ini senang. Pada waktu itu saya nggak ngerti kenapa sih guru keterampilan saya kok harus meminta saya dan anak-anak teman-teman yang lainnya harus masak. Ternyata yang dilihat adalah proses awal sampai dengan proses akhir dalam bentuk produknya. Oke. Berikutnya di hasil kerja ini atau produk, penilaian terhadap kemampuan membuat produk teknologi dan seni. Ini idealnya sesuai dengan kemajuan zaman. Kalau di era saya tahun 80-an yang namanya kurikulum CBSA itu hal-hal yang sangat mendasar dan ringan yang bisa dikerjakan siswa itu yang dilakukan. Tapi karena generasi kita adalah generasi milenial, generasi digital, bagaimana penilaian kerja atau produk ini lebih diwujudkan dalam kemampuan membuat produk, teknologi, dan seni. Oke, saya tarik kepada Anda. Kira-kira kalau istilahnya siswa diajak untuk mampu membuat produk, teknologi, dan seni, kira-kira siswa apa yang bisa dibuat istilahnya dalam produk ini? Saya Pak, dulu waktu saya di SMA, khususnya di mata pelajaran seni, saya diberi tugas untuk membuat suatu karya yang berasal dari kanvas menggambar. Nah, dari situ kita menghasilkan suatu produk hasil kerja seperti itu. Bagus Najib. Najib tadi sudah memberikan contoh seperti apa sih hasil kerja yang pernah dilakukan, atau mungkin Najib sebagai seorang siswa punya satu inisiatif, kalau saya nanti di materi itu
produknya harus hasil kerja, maka saya akan membuat cara bagaimana model menggambar yang bagus dengan menggunakan satu media yang tentunya kekinian. Oke. Najib punya semacam kayak pemikiran inovasi dan kreatifnya di sini. Oke, saya pengen satunya lagi. Silakan salah satu mahasiswa. Saya Pak, saya pada waktu SMK dulu ada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu di penilaian teknologi membuat film pendek. Mungkin itu Pak. Dua contoh yang sangat konkret. Kalau tadi Sandi di dalam penugasan hasil kerja atau produk, tadi Sandi menceritakan waktu SMK membuat film pendek ya. Tentunya di dalam film pendek ini kan juga ada beberapa hal yang perlu disiapkan sehingga hasil kerja Anda outputnya adalah film pendek. Oke, kayaknya ini saya amati dari awal sampai mau menjelang selesai mata kuliah. Mahasiswa ini senang sekali dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kenapa? Banyak sekali hal-hal yang bisa didiskusikan, setidaknya tadi bisa membuat wacana atau pengetahuan bagi teman-teman yang lainnya yang tadi yang belum paham seperti apa evaluasi pembelajaran. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk yang tadi sudah berpartisipasi. Teman-teman mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, Anda sebagai calon guru, ini sebagai closing saya, penutupan mata kuliah ini, saya katakan, guru memang pejuang atau satu profesi yang sangat beda dengan profesi yang lainnya. Tapi yakinlah bahwasanya saat Anda memilih guru sebagai profesi, maka disitulah nilai keberuntungan Anda. Karena apa? Apa yang Anda berikan kepada para peserta didik, apa yang Anda berikan berkaitan dengan pengetahuan, itu nanti akan menjadikan satu hal yang membuat Anda benar-benar merasa dibutuhkan oleh orang lain. Dan ingat, di mata kuliah evaluasi pembelajaran ini adalah mata kuliah yang menekankan kemampuan mahasiswa STKIP PGRI Jombang untuk mampu memberikan satu penilaian kepada peserta didik dengan berbagai macam hal yang tentunya ini yang dibutuhkan sebagai seorang guru. Tadi ada objektif, ada solid, juga ada komprehensif, ada yang benar-benar penilaian ini adalah otentik. Untuk itu di pertemuan berikutnya PJMK-nya siapa ya PJMK-nya di mata kuliah ini? Ari ya, sama Elda ya. Oke, Ari sama Elda, nanti mohon Anda bagi kelompok, dan kelompok ini silakan sesegera mungkin terbentuk. Saya beri kesempatan kepada Anda, kelompok yang sudah terbagi dan mendapatkan tugas, Anda bisa melakukan konsultasi saya. Silakan Anda bisa ke ruangan saya, atau kalau mungkin Anda tidak bisa ke kampus, Anda bisa menghubungi saya via sosial media, baik itu WA maupun IG. Kira-kira bisa kita bangun kesepakatan ini? Bisa ya? Oke, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat menyenangkan. Dan tentunya saya berharap Anda mencintai profesi guru ini seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Oke? Untuk absen, karena pembelajaran kita blended learning, untuk absen silakan Anda bisa masuk di Spada. Sehingga walaupun kita tatap muka, tapi kegiatan kita semua terekam di Spada. Terus saya juga berharap nanti Anda bisa memberikan cuitan, bisa memberikan argumen di Spada. Setiap kali manakala saya memberikan satu pernyataan di Spada, saya berharap minimal satu mahasiswa 50 kata memberikan cuitan di Spada. Oke? Semangat ya? Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.